kelas 11 IPA 2 nomor absen 12. Minyak bumi adalah benda cair yang kental, berwarna gelap yang biasa terdapat jauh di bawah permukaan bumi. Minyak bumi berasal dari tumbuhan dan hewan yang telah hidup berjuta-juta tahun lamanya di dalam dan di sekitar lautan. Perlu diketahui, minyak bumi itu terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad ranik yang tertimbun di dalam dasar lautan, bersama lumpur selama jutaan tahun. Lumpur tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen, dan sisa-sisa organisme mengalami peroraian menjadi minyak dan gas di bawah tekanan dan suhu yang tinggi. Karena berasal dari sisa-sisa organisme, minyak bumi dan gas alam sering juga disebut sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang tak terbarukan, sebagaimana proses pembentukannya yang sangat lama. Minyak bumi sendiri adalah campuran kompleks yang sebagian besar terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya seperti hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, maupun nitrogen. Gas alam sebagian besar terdiri dari alkana suhu rendah, dengan metana sebagai komponen utamanya. Selain alkana, juga terdapat gas lain seperti CO2, O2, N2, dan H2S, ataupun gas mulia seperti helium dan dalam jumlah yang sangat sedikit. Untuk memperoleh minyak bumi, perlu dilakukan proses pengoboran. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental hitam dan berbau seperti minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung. Oleh karena itu perlu dilakukan pemurnian atau refining dengan distilasi bertingkat. Prinsip distilasi ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih, sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu yang disebut fraksi-fraksi. Selamat pagi Bu Rini, jadi nama saya Rachel, saya kelas 11 IPA 2, absen 22. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang proses pengolahan minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi, diperlukan proses pengoboran. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang dipisahkan dari gas alam akan membentuk cairan kental hitam dan berbau seperti minyak mentah. Namun, minyak mentah ini tidak bisa langsung dimanfaatkan secara langsung karena dibutuhkan proses namanya pemurnian atau refining menggunakan distilasi bertingkat. Prinsip distilasi ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam titik didih tertentu yang disebut fraksi-fraksi. Pengolahan minyak bumi dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama adalah destilasi bertingkat, sedangkan tahap kedua adalah proses perengkahan, ekstraksi, kristalisasi, dan treating. Dalam proses destilasi bertingkat, minyak mentah tidak dipisahkan menjadi komponen-komponen murni, melainkan ke dalam fraksi-fraksi, yaitu kelompok-kelompok yang memiliki kisaran titik didih tertentu. Hal ini dikarenakan jenis komponen hidrokarbon ada begitu banyak dan isomer-isomer hidrokarbon mempunyai titik didih yang berdekatan. Proses distilasi bertingkat ini dapat dijelaskan. Yang pertama, minyak mentah akan dipanaskan ke dalam alat namanya boiler menggunakan uap air bertekanan tinggi sampai suhu negatif 600 derajat Celcius. Uap minyak mentah yang dihasilkan kemudian dialirkan ke dalam bagian bawah menara. Dalam menara, uap minyak mentah akan bergerak ke atas melewati pelat-pelat atau dinamai tray, dan setiap tray memiliki banyak lubang yang dilengkapi dengan tutup gelembung yang memungkinkan uap untuk lewat. Dalam pergerakannya, uap minyak mentah akan menjadi dingin. Sebagian uap akan mencapai ketinggian di mana uap tersebut akan terkondensasi sehingga menjadi cair. Zat cair yang diperoleh dalam suatu kisaran suhu tertentu disebut fraksi. Fraksi mengandung senyawa dengan titik didih yang sudah terkondensasi di bagian bawah menara distilasi. Sedangkan fraksi senyawa dengan titik didih rendah akan terkondensasi di bagian atas menara.
Dalam destilasi bertingkat ada beberapa fraksi. Fraksi pertama menghasilkan gas atau pada akhirnya dicairkan kembali dan diberi nama LPG atau gas LPG. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil BBG. Dan juga bisa diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Titik didih dari gas ini adalah kurang dari 20 derajat Celcius dengan rantai karbon C1 sampai C4. Fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi, atau juga bensin. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi dapat diolah dulu, lebih lanjut di tahap kedua menjadi bensin premium atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering digunakan sebagai bensin berat. Titik didih untuk melakukan fraksi bensin adalah berkisar 20 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius dengan rantai karbon C5 sampai C12. Fraksi ketiga atau disebut fraksi tengah adalah fraksi yang menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur. Aftur adalah bahan bakar pesawat atau jet. Untuk fraksi kerosin dibutuhkan titik didih antara 175 derajat Celcius sampai 275 derajat Celcius dengan rantai karbon C12 sampai C16. Fraksi keempat sering disebut dengan solar atau diesel. Solar biasanya digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Titik didihnya adalah sekitar 250 derajat Celcius sampai 400 derajat Celcius dengan rantai karbon C15 sampai C18. Fraksi kelima adalah pelumas. Titik didihnya adalah di atas 300 derajat Celcius dan rantai karbonnya adalah C17 ke atas. Dan fraksi terakhir atau disebut fraksi residu berisi hidrokarbon rantai panjang yang dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya. Dan sisanya bisa dijadikan sebagai aspal ataupun lilin. Titik didihnya adalah lebih dari 350 derajat Celcius dengan rantai karbon C20 ke atas. Sekian, terima kasih. Dalam fraksi minyak bumi, terdapat banyak komponen hasil pemisahan. Yang pertama adalah rantai karbon antara C1 sampai C4, di mana titik didihnya kurang dari 20 derajat Celcius. Kegunaannya adalah sebagai bahan bakar gas atau LPG. Yang kedua adalah jumlah atom karbon antara C5 sampai C6, atau suhunya antara 20 derajat sampai 60 derajat. Dikenal sebagai petroleum ether yang menjadi pelarut nonpolar dan juga digunakan sebagai cairan pembersih yang kita tahu dalam kegunaan sehari-hari. Yang ketiga adalah jumlah atom karbon antara C6 sampai C7 dengan titik didih 60 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius yang digunakan untuk gligrolin atau nafta dan juga cairan pembersih lainnya. Yang keempat adalah jumlah atom karbon antara C5 sampai C10 dengan titik didih 40 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Kegunaannya adalah sebagai bensin yang kita ketahui sebagai bahan bakar sehari-hari. Yang kelima ada jumlah atom karbon C12 sampai C18. Suhunya antara 175 derajat Celcius sampai 325 derajat Celcius. Kegunaannya sebagai kerosin atau minyak tanah dan bahan bakar jet atau pesawat. Lalu jika jumlah atom karbon sudah C12 ke atas dan suhunya antara 250 sampai 400 derajat Celcius, kegunaannya adalah sebagai solar atau minyak diesel. Jika jumlah atom karbon sudah C20 ke atas, maka kegunaannya adalah menjadi oli dan pelumas. Dan juga beberapa zat padat yaitu lilin, parafil, dan aspalter, sedangkan oli dan pelumas adalah zat cairnya. Pengolahan minyak bumi pada tahap kedua terjadi ketika selesai pada tahap pertama, karena dilakukan banyak sekali proses lanjutan dari hasil penyulikan pada tahap pertama. Yang pertama adalah perengkahan atau cracking. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon, yaitu pertama ada pemecahan rantai. Yang kedua ada alkilasi. Alkilasi adalah pembentukan alkil. Lalu juga ada polimerisasi, yaitu penggabungan rantai karbon.
Juga ada reformasi, yaitu perubahan struktur, dan terakhir ada isomerisasi, yaitu perubahan isomer. Yang kedua adalah proses ekstraksi. Proses ini adalah pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. Yang ketiga adalah proses kristalisasi. Proses kristalisasi adalah proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Misalnya, dari pemurnian solar melalui proses pendinginan dan penekanan serta penyaringan akan diperoleh produk sampingan yaitu lilin. Dan tahap keempat dan terakhir adalah pembersihan dari kontaminasi atau treating. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran itu harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kausatik atau NaOH, tanah liat atau hidrogenasi supaya bersih. Perkenalkan, nama saya Albert dari 11 IPA 2 nomor absen 2. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang cara mengatasi dampak pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang pertama, memastikan pembakaran senyawa karbon berlangsung sempurna agar tidak timbul karbon monoksida. Bila senyawa karbon dibakar pada kondisi di mana oksigen kurang, akan terjadi pembakaran tidak sempurna. Pada pembakaran tidak sempurna akan menimbulkan gas monoksida yang berbahaya bagi kesehatan. Kedua, melakukan penanaman tumbuhan sebagai penyerap karbon dioksida. Meski tidak beracun seperti karbon monoksida, karbon dioksida memiliki akibat yang buruk bagi alam. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar dengan kadar belerang rendah. Belerang yang terkandung bersama senyawa karbon di minyak bumi menyebabkan berbagai masalah seperti gangguan kesehatan. Yang terakhir, mengurangi pembakaran yang berlebihan. Pembakaran senyawa karbon berlebihan dapat menyebabkan persoalan meskipun sudah melakukan langkah antisipasi. Karena itu pembakaran yang berlebihan harus dihindari. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Jocelyn dari kelompok 2 nomor 10. Saya hendak mempresentasikan KD 4.3.2 mengenai minyak bumi, bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam, serta masalah lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar. Yang pertama yaitu apa itu minyak bumi. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa yang menyusun utamanya berupa hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan juga aromatis. Minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang mati ribuan bahkan puluhan juta tahun yang lalu, dan kemudian jasad renik tersebut berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Minyak bumi dikelompokkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Deposit minyak bumi di Indonesia umumnya terdapat di daerah pantai atau lepas pantai, seperti di pantai utara Jawa dan di daerah Sumatera, serta di daerah Kalimantan bagian timur, dan juga ada di daerah Papua. Bumi sendiri bukan merupakan bahan yang uniform atau seragam, melainkan mengandung komposisi yang sangat bervariasi tergantung pada lokasi, umur lapangan minyak, dan juga kedalaman sumur. Dalam minyak bumi parafinik ringan mengandung tidak kurang dari 97% hidrokarbon, sedangkan dalam jenis aspaltik berat paling rendah 50%. Komponen hidrokarbon dalam minyak bumi diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu golongan parafinik, golongan naptenik, dan juga golongan aromatik. Secara garis besar, minyak bumi juga dikelompokkan berdasarkan posisi kimianya menjadi 4 jenis, yaitu 1 parafin, 2 olefin, 3 naften, dan 4 aromat. Tapi karena di alam bisa dikatakan tidak pernah ditemukan minyak bumi dalam bentuk olefin, maka minyak bumi dikelompokkan menjadi 3 jenis saja berdasarkan komposisi kimianya, yaitu parafin, naften, dan juga aromat. Minyak bumi tidak seluruhnya tersusun atas hidrokarbon murni, karena dalam minyak bumi juga terdapat zat pengotor berupa sulfur atau belerang, nitrogen, dan juga logam.
Berikutnya adalah bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam ada 5 jenis, yaitu etanol, listrik, hidrogen, propana, dan juga biodiesel. Bahan bakar yang pertama adalah etanol. Etanol merupakan bahan bakar berbasis alkohol yang diperoleh dari fermentasi tanaman. Tanaman yang difermentasikan yaitu jagung dan juga gandum. Kedua adalah listrik. Energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam ini sudah banyak kita temukan di kehidupan sehari-hari. Ada juga beberapa alat elektronik yang menggunakan baterai sebagai tempat penyimpanan energi listrik. Namun, bahan bakar alternatif listrik ini juga memiliki kekurangan, yaitu adanya gas karbon yang dihasilkan dari batu bara karena listrik sendiri saat ini dihasilkan oleh batu bara. Yang keempat adalah hidrogen. Hidrogen juga termasuk salah satu bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi dan juga gas alam. Energi ini dapat dicampur dengan gas alam dan digunakan untuk kendaraan. Namun harga hidrogen ini masih relatif mahal sehingga susah dijangkau oleh masyarakat. Bahan alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam yang lainnya yaitu propana. Propana juga dikenal dengan LPG, yaitu hasil dari olahan gas alam dan juga minyak mentah. Penggunaan propana atau LPG ini sudah banyak ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Bahan alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam yang terakhir yaitu biodiesel. Energi alternatif ini terbuat dari tumbuhan dan juga lemak binatang. Baik biodiesel yang masih murni atau yang sudah dicampur dengan minyak, keduanya sama-sama masih dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Penggunaan biodiesel ini dapat membantu mengurangi polusi udara yang ada, namun produk dan juga infrastruktur biodiesel masih sangat terbatas. Itulah kelima bahan alternatif pengganti minyak bumi dan juga gas alam. Masing-masing sama-sama memiliki kelebihan namun juga kekurangan. Namun, kelima energi alternatif tersebut masih dapat diandalkan hingga minyak bumi habis. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai masalah lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar. Yang pertama yaitu pemanasan global. Penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global karena karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor tersebut dapat membuat lapisan ozon semakin tipis. Karena itu pemanasan global dari tahun ke tahun semakin parah. Kedua yaitu pencemaran air. Karena proses pembuatan minyak bumi yang terjadi di sekitar pantai, ada beberapa kejadian yang menyebabkan kapal yang mengangkut minyak bumi tersebut mengalami kebocoran, bahkan hingga menimbulkan ledakan yang tidak terduga. Ini tentunya akan mengakibatkan minyak yang ada dalam kapal tumpah ke area perairan laut dan akan mengganggu ekosistem laut. Hal itu dapat mencemari perairan di sekitarnya dan juga mengakibatkan keanekaragaman hayati yang ada di laut banyak yang mati. Yaitu pencemaran udara. Pastinya kita menemui kendaraan bermotor di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kendaraan bermotor tersebut menggunakan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Artinya pengolahan dari bahan bakar tersebut akan berubah menjadi asap, dan asap tersebut dapat mencemari udara dan mengakibatkan polusi udara, dan itu tidak baik bagi kesehatan kita. Yang keempat yaitu lahan tanah menipis. Seperti yang kita ketahui, untuk pengolahan di bidang pertambangan membutuhkan tanah yang cukup luas. Batu bara yang diolah menjadi bahan bakar biasanya dapat diperoleh apabila tanah yang digunakan subur. Tanah yang akan digunakan dalam bidang pertambangan tersebut hanya tidak akan digunakan atau dimanfaatkan sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Itu dikarenakan tanah bekas penggunaan pertambangan sudah kehilangan kesuburannya, dan untuk mengembalikan tanah tersebut menjadi subur membutuhkan waktu yang cukup lama. Kelima yaitu mempengaruhi iklim. Udara-udara yang telah tercemar oleh gas-gas berbahaya yang berasal dari minyak bumi nantinya akan mempengaruhi iklim dunia, di mana gas-gas tersebut nantinya akan mengumpul pada lapisan atmosfer. Lama-kelamaan akan mengendap di sana. Hal ini tentunya akan membuat lapisan ozon menjadi tidak stabil dan mengakibatkan perubahan iklim di dunia, seperti musim hujan yang sangat lama atau musim panas yang sangat ekstrim. Yang terakhir yaitu hujan asam. Pada proses pembakaran minyak bumi tentunya akan melepaskan gas-gas yang berupa CO2, NO2, dan SO2 atau disebut juga dengan sulfur. Ketiga gas tersebut akan mengakibatkan terjadinya hujan asam. Hidrogen oksida yang terlepas di udara nantinya akan berubah menjadi asam nitrat. Gas sulfur oksida yang terlepas di udara nantinya juga akan menjadi asam sulfat. Apabila kedua gas tersebut bercampur di udara, membentuk awan yang memiliki asam kuat, beberapa jam ke depan akan menjadi hujan asam. Hujan asam ini memiliki tingkat keasaman yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan besi menjadi mudah berkarat,
bangunan menjadi cepat rusak dan apabila terkena kulit manusia atau hewan akan menimbulkan iritasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai KD 4.3.2. Terima kasih.